Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab najis. Najis itu wan najasatu lughatan asyai'ul mustaqdzar. Najis itu secara bahasa apa yang dimaksudkan dengan najis secara bahasa? Najis itu secara bahasa itu artinya adalah al-mustaqdzar, yaitu menjijikkan. Nah, itu najis secara bahasa. Apa najis? Najis itu apa? Kalau secara bahasa, najis itu artinya adalah al-mustaqdzar, yaitu adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu namun wasyar'an, sedangkan yang dimaksud dengan syariat, yang disebut dengan najis itu adalah kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyarin ma'asuhulah. Sedangkan najis yang dimaksud oleh syariat itu adalah secara syarak setiap benda yang haram digunakan secara mutlak, dan keharaman ini berlaku dalam keadaan normal yang mudah untuk membedakan antara najis dan tidak najis. Oke. Kita singkat aja, kita singkat dan kita pelankan. Najis secara syara adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal. Itu berarti kalau dalam keadaan tidak normal boleh kita menggunakan najis tersebut, baik itu dikonsumsi ataupun melekat pada tubuh kita. Ini dalam keadaan ad-darurah. Dalam kaidah ushul fiqhnya apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang di dalam syariat dalam keadaan darurat. Wadakhala, dan kalau seandainya dalam keadaan normal, maka mutlak hukumnya haram menggunakan najis tersebut. Wadakhala fil itlaqi qalilun najasah wa katsiruha, dan kalimat mutlak yang kita sebutkan tadi itu mencakup najis yang sedikit ataupun najis yang banyak. Maupun sedikit yang namanya najis tetap itu tidak boleh kita gunakan. Ini tentang najis sedikit tidak apa-apa, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemutlakan itu mencakup baik najis itu sedikit ataupun najis itu banyak, maka tetap saja najis itu mutlak, untuk mutlak keharamannya itu untuk kita gunakan. Kemudian kecuali, nah ini ada pengecualiannya dalam keadaan darurat tadi. Nah itu kecuali dalam keadaan darurat. Karena apa? Karena sesungguhnya keadaan darurat memperbolehkan untuk menggunakan najis tadi dalam keadaan darurat. Masuk dalam hutan, tidak ada makanan sama sekali, ya, tidak ada yang bisa kita makan. Berkelahi dengan harimau misalkan, cuman harimau itulah yang ada, menang kita, harimau mati misalkan. Nah, harimau itu kalau kita lapar boleh kita makan seandainya. Karena apa? Karena darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.
Nggak ada lagi yang bisa kita makan selain daripada babi misalkan. Kalau tidak kita makan babi itu, kita bisa mati itu. Maka itu disebut dengan darurat. Maka dalam keadaan tersebut maka diperbolehkan. Ketika itu saja. Adapun sampai ke rumah nanti tidak boleh lagi. Tentang mungkin enak, mungkin nyambung lagi, tidak boleh lagi. Enak rupanya daging babi. Katanya daging babi itu kan enak. Nggak sama katanya dengan daging ini. Daging kambing. Kambing kan amis. Kalau babi itu nggak amis katanya. Ada TKI dari Indonesia di Thailand ya, yang ada ibu-ibu saya tengok tuh, nonton. Babi ini enak katanya. Dia orang Islam. Kemudian dan dagingnya tidak amis, tidak kayak kambing, kayak sapi gitu. Apalagi kalau kita tonton itu kan di YouTube itu babi guling apa namanya itu, yang disekok-sekok itu dibakar itu kan. Nonton enggak benar? Wah, itu enak nian tuh. Cuman haram. Cuma bagi orang Islam tetap aja itu sesuatu yang menjijikkan gitu. Walaupun seenak-enaknya bunda ya, kalau kita nengok itu tetap aja itu bisa menjijikkan kita nengoknya. Dan orang-orang yang tidak memahami itu dia tidak peduli. Bahkan orang Islam banyak mengkonsumsi babi itu. Itu tadi contohnya. Apa kata ibu itu nonton di HP itu? Bohong kalau ada TKI dari Indonesia datang ke Thailand ini yang tidak pernah makan babi. Orang Islam itu pakai jilbab pula dia postingnya, menunjukkan bahwa dia orang Islam. Kemudian diperbolehkan juga menggunakan najis itu ketika akaladudil mayyiti fi jubni wa fakihati wa nahwi dzalik, memakan ulat yang mati di dalam keju. Mungkin bunda lebih tahu ya proses pembuatan keju itu. Mungkin ada ulat, mungkin tidak dikit-dikit situ kan yang susah untuk dipisahkan itu. Itu termakan itu nggak apa-apa itu. Katanya memang keju itu cara proses pembuatannya itu agak susah memisahkan antara itu dengan ulat. Pasti ada ulatnya itu. Andaikan itu termakan itu tidak mengapa, boleh. Atau ulat yang di dalam buah-buahan itu kan kadang ada ulat, termakan kita. Tapi kalau kita sengaja makan, tidak mungkin ada orang sengaja makan itu. Kalau kita makan beserta dengan buah-buahnya, itu temakan itu. Biasanya jengkok, pete itu sering tuh. Makan kan, makan ulat. Nggak apa-apa itu. Asal jangan ulatnya itu dikeluarin, keluarin ulatnya, kita makan petenya, ulatnya kita makan juga. Itu tidak boleh. Ya, asalkan ulatnya itu di dalam buahnya itu makan gitu. Tapi siapa orang muslim yang nampak itu tidak mungkin kita mau makannya. Kadang udah habis, nak bekas ulat tadinya. Dah lah. Dan itu tidak najis. Kecuali buah itu, ini ulat, dalam buah itu kita keluarin. Kita makan buahnya dulu, nanti makan lagi ulatnya. Itu tidak boleh. Ya. Mentang-mentang katanya kemarin ngaji fikih itu boleh makan ulat dalam buah. Dipisahkan ulatnya banyak-banyak, itu kan. Buahnya kita makan, ulatnya makan lagi. Nah, kalau bersamaan dengan buah itu boleh. Atau tadi masuk ke dalam keju itu. Itu. Tapi kalau sengaja tidak mungkin orang muslim, orang Islam tidak mungkin mau melakukan itu. Nampak ulat pasti kita pinggirkan. Kemudian dan juga tidak termasuk najis itu adalah bangkai anak Adam. Itu tidak najis. Siapa bangkai anak Adam? Manusia, itu tidak najis. Dan juga mani, air mani yang keluar dari manusia ataupun binatang, sperma ya, itu tidak najis.
Kesempat sperma itu najis, najis semua lah kita di sini. Tapi ketika sperma itu keluar, maka najis tidak? Enggak najis. Cuman wuduknya batal enggak? Batal, ya. Wuduknya batal. Itu ketentuan najis beserta pengecualiannya. Jadi diringkas oleh para pengarang dari apa yang kita jelaskan tadi, mana aja yang termasuk najis, maka disimpulkan dalam beberapa kalimat, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najasun, ya. Setiap benda yang cair yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis. Dua jalan mana? Jalan depan dan jalan belakang. Itu adalah kubul dan dubur. Maka itu hukumnya adalah najis. Apapun yang keluar dari dua lubang tersebut, maka dia dihukumi najis. Wasadikun bil kharijil mu'tad kal bauli wal ghaid wa bin nadiri kaddami wal qayhi. Hal ini mencakup benda yang biasa keluar seperti kencing dan kotoran. Kencing dari lubang depan dan kotoran dari lubang belakang, dan benda yang jarang keluar seperti darah dan nanah. Semuanya itu dihukumi najis. Illal maniyya, kecuali air mani, min adami au hayawanin, ya, kecuali air mani dari anak Adam dan hewan. Apakah semua air mani hewan itu tidak najis? Enggak juga. Ada lagi pengecualiannya, kecuali air mani dari binatang kalbin wa khinzir, yaitu adalah mani daripada anjing dan babi. Itu tetap hukumnya najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin, dan peranakan keduanya atau salah satunya hasil perkawinan dengan binatang yang suci, itu najis. Misalkan anjing nikah dengan, kawin dengan kambing misalkan, lahir anaknya kambing, kambingnya itu najis nggak? Anjing kawin dengan kambing, lahir anaknya kambing, najis nggak? Najis. Atau lahir anaknya anjing, tetap, apalagi itu tetap najis, dan najisnya najis berat. Pernah tidak terjadi itu? Mungkin tidak ada gitu kan, anjing itu cuma satu orang laki-laki, di sekitaran itu hanya ada kambing perempuan, bisa aja itu terjadi. Dan kadang kita nggak tahu juga gitu kan. Kemudian wa kharaja bima'id dudi wa kullu mutasallibin la tuhiluhul ma'iddatu falaysa binajasin bal huwa mutanajjisun yadhuru bil ghusli, ya, kecuali ya yang keluar itu adalah ulat. Dan pengecualian juga ya, misalkan keluar dari dua jalur tadi, ya, semuanya dihukumi najis kecuali air mani anak Adam ataupun binatang, yang binatang itu kecuali daripada banyak pengecualian nih, babi dan khinzir. Dan juga tidak termasuk najis kedua dari dua lubang tersebut adalah apa? Yang pertama adalah ulat, keluar ulat. Kemudian atau benda padat yang tidak bisa diproses oleh lambung kita. Maka misalkan kita buang air besar keluar batu,
Batu itu najis enggak? Bukan najis tapi mutanajis. Batu itu namanya mutanajis, terkena najis, dan dia bisa suci kalau kita bersihkan. Itu ulat itu langsung kita pegang tak najis karena dia bersamaan dengan benda yang najis. Lalu ketika kita cuci, maka ulat itu menjadi suci lagi. Seperti itu. Walaupun dia keluar daripada dua jalur tersebut, dihukumi suci. Dia mutanajis, namun dia akan menjadi suci ketika disucikan menggunakan air. Seperti itu. Oke? Paham? Ya. Nah, paham? Kita diskusi lagi nanti. Kemudian kita masuk kepada cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis secara umum ya penjelasannya. Nanti kan kita bagi dari yang kita sebutkan tadi, ada najis mukhaffafah, ada najis ma'fu, ada najis mukhalazah, ada pula najis mutawassithah. Dan cara-cara mensucikannya. Termasuk secara mencucikan najis. Wa ghaslu jami'il abwali wal awras walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Membasuh semua jenis air kencing dan kotoran walaupun keduanya itu dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajib. Jadi mensucikan najis dari tubuh kita itu dari apa saja, kalau dia najis wajib hukumnya mencuci dan mensucikan najis tersebut. Wajib hukumnya. Wa kaifiyatu ghuslin najasah in kanat musyahadah bil aini. Ya. Cara membasuh najis jika terlihat oleh mata, dan ini disebut dengan wahiyal musammatu bil ainiyah, dan ini disebut dengan najis ainiyah. Jadi ingat, najis itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kemudian bil ainiyah takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min tu'min aw launin aw rihin. Ya. Najis ainiyah itu adalah dengan menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasa, warna atau baunya. Fa im baqiya tu'mun najasati darra aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra. Jika rasanya najis itu masih ada, maka berbahaya, atau yang masih tersisa adalah warna atau bau yang sulit dihilangkan, maka tidak masalah. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadah wa hiyal musammatu bil hukmiyah fayakfi jaryul ma'i alal mutanajjisin biha walau marratan wahidatan. Jika najisnya tidak terlihat oleh mata dan ini disebut dengan najis hukmiyah, maka cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut walaupun hanya satu kali aliran. Paham? Najis itu secara hukum itu terbagi menjadi dua. Ada namanya najis hukmiyah, ada namanya najis ainiyah. Yang pertama, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ini najis yang terlihat mata, yang tercium baunya, rasanya, sifatnya. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Dan cara mensucikan najis hukmiyah ini, najis ainiyah ini, maka kita bersihkan dulu najisnya. Kemudian kita jadikan dia itu najis hukmiyah dulu. Misalkan ada kotoran. Pada cara mensucikan ini pernah dipraktekkan belum di rumah? Cara mensucikan najis itu. Najis taruhlah ini najis mutawassithahnya ya. Kayaknya ada kotoran, maka kita bersihkan dulu. Kita ambil itu, maka bendanya nggak ada lagi,
Tapi kalau kita hapus misalkan kotoran anak kecil misalkan, kita ambil, maka masih tersisa enggak? Bendanya enggak terlihat lagi misalkan. Cuman baunya masih ada. Maka najis itu masih najis apa namanya? Ainiyah. Masih ainiyah. Karena ainiyah itu yang terlihat oleh mata, baunya dan rasanya. Sudah hilang kan? Baunya masih ada. Gimana caranya? Maka kita hilangkan dulu bau, rasa dan warnanya masih ada. Kalau hilang kita semuanya, kira-kira masih najis nggak? Masih najis. Namanya najis najis hukmiyah. Gimana cara menghilangkannya? Maka alirkan air. Misalkan di sini misalkan ada najis, kita lingkari ini, kita lap pakai tisu, bisa ambil, kemudian kita hilangkan kira-kira baunya, kira-kira udah hilang baunya, udah hilang rasanya, udah hilang sifatnya. Gimana cara kita menentukan itu? Diagak-agak saja, diperkirakan, jangan pula dicium. Tidak disunahkan kita untuk mencium bau itu untuk mengetahui apakah ini masih ada baunya atau tidak. Tidak harus seperti itu. Cukup kita apa saja, kita perkirakan saja. Maka setelah itu baru kita alirkan air. Alirkan air itu boleh kita pakai tangan kita. Nah, alirkan. Gitu. Kalau tidak kita alirkan, maka dia masih dihukumin najis. Namanya najis hukmiyah. Seperti itu. Paham? Cara menghilangkan najis hukmiyah gimana? Misalkan ada situ najis nggak nampak, bau nggak ada, tapi itu dulu kita nengok pas itu ada najis di situ. Cuman baunya nggak ada. Misalkan rasanya nggak ada, tapi kita menengok sekali orang ada kencing di situ. Gimana caranya? Maka kita alirkan saja air di situ. Sudah. Airnya itu suci, tetap suci, bisa pula mensucikan. Tidak bisa mensucikan, namanya air mustakmal. Tapi hukumnya adalah suci, tidak bisa mensucikan. Tangan kita yang membasuh itu untuk najis hukmiyah, maka tangan kita tidak najis. Asalkan tangan kita nempel di najis tersebut. Paham? Oke, begitupun kalau seandainya ada di kasur bekas apa? Kencing misalkan ya. Nah, maka situ harus kita alirkan air di situ. Maka kita lap, kita hilangkan, diperkirakan sudah ada ya, sudah berusaha semampu mungkin, maka kita alirkan saja air di sekitaran situ. Kalau air tidak kita alirkan, maka tidak sah, harus dialirkan air. Paham? Oke. Itu najis hukmiyah. Najis ainiyah. Kita hilangkan dulu, semuanya hilang, rasa, benda dan warnanya. Kemudian kalau najis ainiyah, najis hukmiyah itu cukup dengan mengalirkan air saja. Cukup kita alirkan saja air, sudah, sekali saja boleh, sah. Itu cara mensucikan najis. Kemudian kita masuk kepada macam-macam najis. Di sini ada 4. Ya, yang pertama itu adalah najis mukhaffafah. Agak panjang dikit, kita cepat-cepat aja Bunda ya. Najis mukhaffafah itu apa? Najis ringan, itu namanya najis mukhaffafah. Apa contohnya? Najis mukhaffafah itu adalah minal abwali. Itu adalah jenisnya air kencing. Itu yang dimaksud dengan najis mukhaffafah itu, najis mukhaffafah itu cuma satu. Ingat, najis mukhaffafah cuma satu. Najis ringan itu hanya satu saja. Apa saja najis ringan? Apa yang disebut dengan najis ringan itu adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum pernah memakan makanan. Maksudnya belum pernah mengkonsumsi makanan dan minuman untuk penguat badannya. Maka sesungguhnya air kencing anak laki-laki tersebut sudah bisa suci dengan cara memercikkan air padanya. Dalam memercikkan air tersebut tidak disyaratkan harus sampai mengalir. Ada anak laki-laki kita
yang belum memakan apapun selain daripada ASI ibunya, maka hukumnya tidak najis. Asalkan dia belum berumur 2 tahun. Itu belum berumur 2 tahun, belum mengkonsumsi makanan selain daripada air ASI ibunya, maka ketika air kencing itu terkena pada pakaian kita, maka dihukumi dengan najis mukhaffafah. Sebenarnya tetap najis, mau najis mukhaffafah, mau najis mughallazah, mau najisnya mau najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah, sama-sama tidak membolehkan kita melaksanakan sholat kalau kita tidak mensucikannya. Hanya perbedaannya cara mensucikan saja, ya, cara mensucikannya saja. Namun sama-sama tidak membolehkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan dia sama-sama tidak membolehkan sholat. Itu saja, hanya saja perbedaannya cara mensucikannya gitu. Misalkan najis ringan terkena pada pakaian kita, boleh nggak kita sholat? Ya nggak, tetap nggak boleh. Terkena kotoran ayam, boleh nggak? Ya tetap tidak boleh. Terkena jilatan anjing, boleh nggak? Tetap tidak boleh. Hanya saja itu dibedakan cara mensucikannya saja. Kalau najisnya itu ringan, mukhaffafah, kencing bayi laki-laki hanya satu. Ingat, satu kencing bayi laki-laki yang belum pernah mengkonsumsi makanan selain pada ASI ibu dan belum mencapai umur 2 tahun atau lebih daripada 2 tahun. Maka itu bisa kita sucikan dengan cara memercikkan air saja sih. Ini ada bekas, kita alirkan. Tidak harus mengalirkan ya, tutup, kita percikkan air saja, ambil air, bersihin situ, sudah. Tidak harus mengalirkannya kayak gitu, enggak. Tidak harus seperti itu. Tutup, cukup kita percikkan saja airnya. Kira-kira mengena, maka sudah cukup bagi kita. Katanya air kencing bayi laki-laki itu dia tidak lebih kurang ya, kalau kencing anak perempuan itu lebih bau katanya, secara medis mungkin, tapi wallahu a'lam, kita ta'abudiyah saja. Mau kencingnya bau mau tidak, yang jelas itu dihukumi dengan najis mukhaffafah, seperti itu. Fa in akala sabiyyu ta'ama ala jihati taghadhiya wusila bauluhu qat'an. Jika anak laki-laki tersebut telah mengkonsumsi makanan untuk penguat badan, maka air kencingnya harus dibasuh secara fasting. Wa kharaja bis sabiyyi, ya, dengan bahasa anak laki-laki, wal khunsa bis sabiyyu sabiyatu wal khunsa fatughsalu min baulihima. Kecuali anak kecil perempuan dan hunsa, maka air kencing keduanya harus dibasuh. Itu. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisin warudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in akasa lam yathur. Di dalam membasuh barang yang terkena najis disyaratkan airnya yang didatangkan, airnya yang dialirkan, ya. Kita datangkan air untuk membersihkannya, bukan kita datangkan pakaian kepada air. Sama dengan mencuci di mesin cuci, seperti itu. Najis, masukin dalam air itu, najislah semuanya. Nah, itu. Maka gimana caranya? Masukkan dulu bendanya, baru dialirkan air dari atas. Kalau najis berat itu bersihkan dulu, baru kita masukkan. Banyak kita air kencing anak-anak itu di luar, masuk semuanya serempak dengan pakaian yang bersih, yang tidak terkena najis. Najislah semuanya, seperti ini. Maka kita masukkan dulu pakaian yang terkena najis itu, maka kita alirkan air dari atas, maka itu tidak dihukumi najis. Itu caranya, Bunda. Kalau cuci di mesin cuci itu kan sering terjadi itu, jangan serempak itu, berbarangan antara bekas air kencing itu, maka itu masih najis itu. Kalau kita campurkan dengan baju kita, semuanya najis. Dan jangan pula pakai sabun, karena sabun itu tidak bisa untuk mensucikan,
Jadi kalau kita pakai sabun dulu sama semuanya najis. Karena sabun itu bukan untuk mensucikan, tapi untuk membersihkan. Jadi caranya mencuci pakaian di mesin cuci itu, maka alirkan air yang suci dan mensucikan. Lalu setelah itu baru kita tahap pembersihan, bukan pensucian. Yang pertama itu baru mensucikan, seperti itu. Di dalam mengalirkan air itu, ya, taruhlah kita mau bersih apalah najis apa segala macam, itu kita disyaratkan untuk mendatangkan air, ya tak? Kita disyaratkan untuk mendatangkan air itu kalau airnya itu sedikit kurang daripada 2 kula. Kalau airnya lebih daripada 2 kula, maka tidak disyaratkan seperti itu, asalkan tidak merubah bau, sifat dan air tersebut daripada air tersebut. Paham? Nah, gitu. 2 kulah itu ukurannya apa? Dalam mazhab Syafi'i salah 60 kali 60 cm. 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Masukkan air di situ. Maka ukurannya sudah 2 kulah. Tapi kalau seandainya pakaian yang banyak kita masuk, pasti berubah air itu kan, kalau sebanyak itu nian. Maka dia tetap mutanajis, terkena najis. Paham? Oke. Itu namanya yang pertama kita bahas tadi adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Pada asalnya, ya tak? Pada asalnya wala yu'fa an syai'in minan najasah. Tidak ada najis itu yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sedikit. Sebenarnya nggak ada najis yang dimaafkan asalnya kecuali nanah dan darah. Kecuali nanah dan darah yang sedikit itu dimaafkan. Nempel nanah dikit, nanah itu darah yang busuk atau darah nempel sedikit saja di tubuh kita. Kita bawa sholat, sah enggak? Sah sholatnya. Karena dia hanya sedikit. Hukumnya apa? Ma'fu anhu, dimaafkan, seperti itu. Kemudian juga dikecualikan, ya, tidak ada yang dimaafkan sebetulnya kecuali darah dan nanah, dan kecuali juga apa tadi? Di sini pakai kecuali pembahasannya. Kecuali juga bangkai binatang. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat dan semut. Lalat, semut, nyamuk ada tak darah? Mengalir darah. Tapi ingat, tak sampai di situ baik. Ketika binatang tersebut masuk ke dalam wadah air dan mati di situ, hanya dimaafkan di dalam air saja. Jadi binatang yang darahnya tidak mengalir itu dimaafkan bangkainya itu di dalam air saja. Kalau seandainya di luar air, maka hukumnya najis. Oke. Kemudian kalau seandainya, dan itu kita tidak sengaja, ya, itu tambah lagi. Ini kalau sengaja, tentang ini tidak najis, cicak nih bangkainya masukkan ke dalam air itu. Nah, ini enggak najis, maka kalau sengaja maka hukum airnya tetap najis. Atau bangkai binatang itu jumlahnya banyak. Bangkai yang binatang yang tidak mengalir darahnya jumlahnya banyak dan bisa merubah sifat air tersebut, maka najis tersebut dihukumi najis, ya. Kalau ada binatang yang tidak mengalir darahnya, tidak sengaja masuk ke dalam air dan tidak merubah sifat air tersebut, maka air itu dihukumi masih suci, gitu. Kita langsung aja, Bunda. Tadi najis ma'fu, ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, najis mughaladzah. Najis
mughalazah. Najis mughalazah. Yang pertama itu kalau najis mukhaffafah itu hanya satu saja, ingat, najis mukhaffafah hanya satu saja, itu air kencing bayi anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI daripada ibunya, dan sebelum pula umurnya 2 tahun. Kemudian najis, kalau dalam pembahasan fikih praktis itu hanya najis mukhaffafah, najis mughalazah, dan najis mutawassithah. Itu. Najis mughalazah itu apa? Najis berat. Semuanya tidak membolehkan kita sholat kalau ada najis itu pada diri kita. Hanya saja cara mencucikannya saja yang berbeda. Wal hayawanu kulluhu tahir illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadima ma'a hayawanin tahirin. Semua binatang hukumnya suci kecuali anjing dan babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya hasil perkawinan dengan binatang yang suci, seperti apa yang sudah kita jelaskan. Jadi apapun yang berkaitan dengan babi, itu babi nikah dengan kambing, lahir anaknya kambing, tetap hukumnya adalah najis, dan najisnya itu adalah najis mughallazah. Semua binatang ini hukumnya suci kecuali 2 ini saja. Apa? Babi dan anjing, 2 itu saja. Tapi ketika kita mengena kulit kita pada anjing ataupun babi dalam keadaan salah satunya adalah basah dan satunya kering, kalau sama-sama kering tidak najis. Masuk anjing dalam masjid nih, kering, najis tak? Ya enggak lah, ini kering, najis kering, tidak apa-apa. Yang pula, ada anjing masuk itu, kita cuci semuanya, repot nah jadinya. Tengok, tapi kalau anjing itu sudah berhujan-hujanan masuk dalam masjid, maka najis. Gitu. Kalau sama-sama kering tidak. Kemudian itu tadi, semua binatang hukumnya adalah najis kecuali babi dan anjing. Kemudian wal maitatu kulluha najasah. Bangkai itu semuanya hukumnya adalah najis. Semua bangkai hukumnya najis. Kecuali apa? Ini agak tidak tersusun pembahasannya di kitab ini. Perlu dicatat, tidak apa-apa aja boleh. Wal maitatu kulluha najasah illa sama wal jarad wal adami. Bangkai itu semuanya hukumnya adalah najis kecuali bangkai ikan, belalang, dan anak Adam. Semua bangkai hukumnya najis. Yang disebut dengan bangkai itu apa? Yang mati tidak disembelih, atau binatang yang haram dimakan walaupun disembelih. Babi disembelih mati, itu hukumnya apa? Bangkai. Kambing ditumbur mati, hukumnya apa? Bangkai. Jadi ada binatang yang haram dimakan, hukumnya walaupun disembelih mati dihukumi bangkai. Adapun binatang yang halal dimakan, kapan dia disebut bangkai? Ketika dia mati tanpa disembelih, gitu. Jadi kalau kambing mati tanpa disembelih, bangkai. Kemudian babi mati walaupun disembelih, bangkai. Maka itu tetap najis kecuali 3 saja. Apa? Ikan, belalang, dan manusia. Belalang itu kalau mati tidak apa-apa. Belalang itu banyak di sawah-sawah. Tahu belalang? Tahu lah. Kalau apa? Kalau ikan, saya nanya, ikan itu harus disembelih, agak repot, enak. Kayak ikan teri misalkan, sembelih. Kayak mana nak nyembelih ikan teri itu? Repot seperti itu, bingung kita mau menyembelihnya. Maka bangkainya itu hukumnya najis, dan setiap bangkai dan benda di laut itu hukumnya suci. Laut, semua yang ada di laut itu suci, bangkainya suci, bendanya juga suci dan boleh dimakan. Kemudian
Wa yaghsilul ina min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat. Wadah yang terkena liur anjing atau babi maka harus dibasuh 7 kali. Bima'in tuhurin ihdahunna. Wadah yang terkena air liur anjing atau babi maka harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Salah satunya basuhan dicampur dengan debu, suci dan mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Kenapa yang disebut itu air liurnya? Karena air liurnya itu sudah pasti. Dalam mazhab kita, kalau dalam mazhab yang lain hanya air liurnya saja anjing itu yang najis. Dalam mazhab yang lain, tapi dalam mazhab kita tidak hanya air liurnya saja. Air liurnya sudah pasti najis karena sudah pasti air liurnya itu basah. Namun badannya, seluruh tubuhnya anjing itu juga dihukumi najis kalau dia basah, atau kita basah dia kering, semuanya dihukumi najis dalam mazhab Syafi'i. Maka bahasa di sini dipakai dengan menggunakan kalau bekas jilatan anjing. Kalau wadah tempat sesuatu dijilat oleh anjing maka harus kita sucikan. Gimana cara kita mensucikannya itu? Maka 7 kali kita basuh dengan air. Salah satu di antara yang 7 itu kita menggunakan tanah ataupun debu, debu ya, tanah lah ya, tanah. Dan sunnahnya tanah itu dicampur, jangan terakhir. Boleh kita sucikan dulu 6 kali, baru yang terakhir itu pakai tanah, itu boleh. Tapi sunnahnya itu selain daripada yang terakhir, itu lebih sunnahnya lagi. Jadi apa memakai di basuhan ketiga baru pakai tanah juga boleh, itu sunnahnya. Asalkan jangan terakhir. Kalau terakhir boleh, tapi sunnahnya tidak dapat seperti itu. Kalau seandainya ada air yang bercampur debu, bercampur tanah, maka tidak perlu lagi kita cari tanah yang lain untuk mencampurin itu. Kalau di kampung itu kan ada air sungai, tapi kalau sungai Batanghari itu enggak ya. Air sungai itu ada waktu hujan deras, maka airnya itu bercampur itu antara ini. Nah, tidak perlu lagi kita ambil air itu, kita sucikan lagi pakai ini. Kita ambil lagi debu, campurkan lagi. Tidak perlu lagi, cukup pakai itu saja, sudah sah, boleh. Nah, tapi kalau dalam keadaan tempat air-air, tempat yang ada di sekitaran kita ini, mesti harus pakai air, mesti harus pakai tanah. Ambil tanah 1 kali, dibasuh, lalu itu kenapa harus seperti itu? Itu namanya ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu ya tidak usah kita tanyakan, kita ikuti saja dalam rangka menjalankan ibadah. Tidak usah dikorek-koreknya, kenapa harus pakai ini, tidak apa pakai ini, nggak usah, ikuti saja. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nah, itu tidak perlu kita tanyakan lagi, udahlah. Kalau 4 rakaat sudah, ikuti saja benda ya. Nah, itu najis mughalazah. Kemudian yang terakhir, itu adalah najis mutawassithah. Apa saja najis mutawassithah itu? Najis mughalazah ada 2. Ingat, kita coba urutkan dulu bunda ya. Najisnya itu, yang pertama itu ada namanya najis mukhaffafah, hanya 1. Coba diurutkan aja. Najis itu yang pertama adalah, kalau menurut kitab ini, yang pertama najis itu adalah air kencing anak bayi laki-laki. Air kencing saja, air kencing bayi laki-laki, air kencing saja. Itu hukum, nanti pengecualiannya dalam penjelasannya. Enggak, seperti ini. Sudah tulis tadi ya. Yang pertama itu adalah najis itu yang pertama segala, ini yang pertama, hitungi. Nanti kita hitung, berarti selain daripada ini bukan najis. Segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang, baik itu lubang belakang ataupun lubang depan, itu najis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah darah, baik itu darah segar ataupun darah busuk. Darah segar itu darah biasa, darah busuk itu adalah nanah. Yang ketiga adalah muntahan. Muntah yang keluar dari perut itu najis itu. Kemudian
bangkai, najis. Kemudian khamar. Khamar itu najis, tahu khamar? Minuman yang memabukkan. Tapi perasan anggur ya, dari perasan anggur yang melalui fermentasi sehingga bisa memabukkan. Kemudian babi, kemudian anjing, itu yang najis. Nah, selain daripada itu tidak najis. Selain daripada itu tidak najis. Ingat saja, yang itu saja yang najis. Nah, ini. Oh, Bang. Ya, selain daripada itu saja tidak najis. Ya, Ustaz, ya. Oke. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur itu disebut dengan najis. Hukumnya adalah najis, ada pengecualian tadi. Kemudian darah segar, darah busuk, kemudian muntahan, bangkai, khamar, babi dan anjing. Hanya saja masing-masing itu butuh penjelasan seperti itu. Seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau najis mutawasito hanya satu, air kencing bayi laki-laki. Karena air kencing itu masuk poin pertama tadi. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur tadi. Hah? Ya, najisnya bentuknya itu najis mukhaffafah. Kemudian najis mughaladzah hanya dua, babi dan keturunannya, atau anjing dan keturunannya, atau kawin silang ya, apa namanya, antara babi dengan binatang yang suci, maka hukumnya najis. Nah, selain daripada itu, maka hukumnya adalah najis mutawassithah. Apa saja najis mutawassithah selain itu tadi? Darah, kotoran, ya, bangkai, apalagi? Nah, pokoknya selain daripada itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis pertengahan. Gimana cara mensucikannya najis itu? Nah, sama tadi, kita hilangkan semuanya dan kita hilangkan bau dan rasanya, maka hilanglah najis tersebut. Paham? Oke, masih bingung nih? Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Demikian mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah ini kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Pekan selanjutnya kita libur ya, karena anak-anak libur. Nanti kalau ada informasi kita tahun depan, mudah-mudahan kita masih dipertemukan di bulan depan dalam kajian fikih di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah kaki kita, Allah berikan manfaat di setiap kehidupan kita, dan Allah berikan kita ilmu yang bisa bermanfaat baik untuk kita, anak dan saudara-saudara kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.